Halo, ya, selamat pagi. Ya, pernahkah Anda ditanya orang, kasih Tuhan itu seperti apa sih di kehidupan sehari-hari? Ya kan? Pernah nggak? Seperti apa kasih Tuhan di dalam kehidupan nyata sehari-hari? Alright, great. Welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Hari ini ya, setiap orang punya masa lalu, ya enggak? Tapi tidak semua orang sadar bahwa Tuhan sedang menulis cerita tentang kasih-Nya lewat hidup setiap kita. Bahkan kegagalan Anda kemarin bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan betapa besarnya kasih-Nya hari ini, ya. Luar biasa. Nah, firman Tuhan berkata di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, keren ya? Ya, luar biasa ya. Your story may not be perfect, but it can still reveal a perfect God. Ya, ceritamu, ya, cerita Anda mungkin tidak sempurna, tapi tetap bisa menunjukkan Allah yang sempurna, ya. Ya, hari ini ya, saya beri contoh. Seorang ibu rumah tangga yang tetap tersenyum dan mengasuh anak-anak dengan sabar walaupun ya capek, lelah, nggak dihargai. Itu cerita tentang kasih Tuhan yang menguatkan, ya. Seorang mantan pecandu, ya, narkoba, ya, yang kini saat ini ya banyak yang memberitakan Injil. Itu kisah terang yang keluar dari kegelapan. Well, saudara yang terkasih, God doesn't just save you from something, He save you for something. Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu dari sesuatu, tapi juga untuk sesuatu. Wow, keren. Ya, anak muda yang tidak populer, tapi tetap hidup jujur dan setia dalam pelayanan, menunjukkan bahwa identitasnya tidak berasal dari likes, tapi dari kasih Kristus. Seorang pegawai biasa yang tetap rajin, jujur, dan membawa damai di tempat kerjanya, ya, adalah cerita kecil tentang terang Tuhan di dunia yang semakin lama semakin gelap, ya. Jadi pesan moralnya apa? Kita bukan siapa-siapa, tapi kita telah dipilih dan ditebus oleh darah. Kita tidak pantas, tapi Tuhan memanggil kita keluar dari dosa dan memberi identitas yang baru. Anak terang, bukan lagi anak kegelapan, ya. Your life is the loudest sermon someone will ever hear. Ya. Hidupmu adalah khotbah paling keras yang bisa didengar oleh seseorang. Ya. Pertanyaannya sekarang, apa yang orang lihat saat mereka membaca cerita hidup setiap kita? Ayo pikir-pikir, ya. Apakah ada kasih, pengampunan, ketekunan, atau masih penuh luka-luka lama,
dan mungkin kepahitan. Ayo, mikir. Kasih Tuhan itu bukan hanya untuk diceritakan lewat kata-kata, tapi juga lewat cara hidup kita, lewat sabar Anda, lewat kesetiaan Anda, lewat pertobatan Anda, lewat keberanian Anda untuk tetap berjalan bersama Tuhan meski dalam keadaan sulit, ya. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, atas darah-Mu yang telah tercurah, karena Engkau Tuhan memanggilku keluar dari kegelapan, jadikan hidupku sebuah cerita tentang kasih-Mu di rumah, di tempat kerja, di dalam pelayanan, dan dimanapun aku berada. Pakai aku Tuhan agar dunia melihat terang-Mu melalui hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving, save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.